Selamat datang dalam analisis perumusan strategi Priami Perusahaan Telkom Indonesia. Selamat pagi, siang, sore, atau malam, Bapak Arif Bowo Prayogo Kasmo dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, saya Marcelo Antoni dengan NIM 2023-60227 dari kelas Manajemen Strategi. Nah, sekarang saya akan menjelaskan bagaimana sih analisis saya terhadap salah satu perusahaan teknologi terbesar yang lebih tepatnya adalah perusahaan BUMN, yaitu PT Telkom. Nah, teman-teman, kalau kita mendengar kata Telkom, mungkin kita tuh udah langsung berpikir tentang telepon rumah tangga atau pulsa atau jual pulsa gitu. Nah, realitanya sekarang itu udah jauh berubah. Telkom ini yang merupakan BUMN telekomunikasi terbesar di Indonesia ini telah sukses bertransformasi total menjadi Digital Telecommunication Company sejak melakukan IPO di Bursa Saham Jakarta dan juga New York pada tahun 1995. Nah, Telkom ini dipaksa untuk selalu mengadopsi tata kelola perusahaan kelas dunia. Nah, lewat strategi besar yang disebut Five Bold Moves, Telkom ini mengubah struktur organisasinya menjadi strategic holding. Apa sih artinya? Jadi perusahaan induk Telkom ini sekarang fokus mengurus bisnis grosir dan juga korporat atau B2B. Nah, sementara urusan eceran konsumen atau B2C sepenuhnya itu diserahkan kepada anak usahanya, yaitu Telkomsel, terutama setelah IndiHome ini resmi dilebur dalam Telkomsel tersebut. Nah, saat ini portofolio Telkom ini bersandar pada 3 pilar utama, yaitu yang pertama yang saya sudah cari tahu, yaitu ada digital connectivity. Ini tuh meliputi jaringan seluler Telkomsel, lalu juga ada broadband IndiHome, lalu kabel laut, dan juga satelit. Lalu ada digital platform. Nah, ini tempatnya pusat data raksasa dari Neota DC, dan juga ada juga layanan cloud dan juga IoT. Lalu ada digital service seperti solusi aplikasi digital seperti Link Aja hingga platform UMKM bernama IndiBiz. Nah, semua ini demi mewujudkan visi mereka, yaitu menjadi digital telco kelas dunia yang berpengaruh besar di tingkat regional. Selanjutnya, kita akan lihat nih kondisi di luar Telkomsel menggunakan analisis pastel untuk kita tahu nih tantangan makro yang tidak bisa dikontrol perusahaan. Nah, ada beberapa poin yang saya sudah analisa dari PT Telkom ini, yaitu dari sisi politik, pemerintah ini sangat mendukung digitalisasi nasional dan juga pemetaan jaringan di pelosok atau wilayah 3T gitu. Namun, pengalihan saham negara ke lembaga baru bernama Danantara ini, dia membawa tantangan baru tersendiri dalam pemantauan target dividennya si BUMN. Lalu secara ekonomi, daya beli kelas menengah ini yang sedang melemah membuat konsumen lebih memilih paket internet yang murah aja gitu. Ditambah lagi fluktuasi nilai tukar rupiah terhadap dolar AS ini bikin biaya impor alat-alat jaringan jadi makin mahal gitu. Lalu dari faktor sosialnya, ini menunjukkan pasar kita ini diisi oleh Gen Z dan juga milenial yang menyumbang 65% trafik data karena gaya hidup mereka ini serba digital gitu. Karena kita sendiri, termasuk saya, apa-apa serba digital, belanja dan lainnya pasti butuh internet. Nah, di bidang teknologi, selain akselerasi 5G, ada ancaman nyata nih dari satelit orbit rendah asing seperti Starlink yang sudah mulai banyak digunakan oleh orang-orang terutama dari Indonesia. Nah, yang bisa memancarkan internet nih langsung ke HP konsumen tanpa butuh kabel dari bumi gitu. Itu menjadi ancaman juga. Lalu untuk lingkungannya, Telkom ini merespons nih tuntutan pengurangan emisi karbon menara dengan meluncurkan gerakan Go Zero Sustainability Action. Nah, salah satunya lewat inovasi Green BTS. Nah, terakhir dari aspek hukum, berlakunya Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi ini membuat Telkom harus ekstra keras untuk menjaga ketat keamanan cyber agar tidak terkena denda finansial yang masif apabila terjadi pelanggaran. Selanjutnya, Nah, bagaimana dengan kondisi di dalam industrinya sendiri? Kita gunakan model dari Porter 5 Force. Nah, kita bisa lihat kalau industri telekomunikasi kita ini tingkat persaingannya sangat tinggi gitu kan, ada perusahaan-perusahaan lain seperti XL gitu, Tri atau Smartfren gitu. Pertama rivalitas dari kompetitornya itu kan memang sangat ketat ya. Setelah pasar seluler ini mengerucut jadi 4 pemain besar sekarang ini, jadi Telkomsel Indosat itu sudah merger ya dengan Tri, lalu ada XL dan juga ada Smartfren. Nah, terjadi perang tarif paket data murah yang menggerus keuntungan industri, terutama di segmen WiFi rumah. IndiHome ini juga harus bersaing dengan Disnet, lalu ada MyRepublic dan juga sebagainya, Oksigen dan lainnya. Nah, selanjutnya ada ancaman pendatang baru. Nah, sebenarnya ini masih moderat karena untuk membuat provider internet ini butuh modal triliunan untuk membangun jaringan fisik. Tapi Starlink ini masuk nih sebagai pemain baru yang membypass aturan baru itu karena mereka ini dia langsung nembak internet langsung gitu dari luar angkasa dengan orbit rendah.
Lalu ada produk substitusinya, ini sangat tinggi dari analisis saya. Nelayan telepon biasa dan SMS sudah mati karena ini udah digantikan total oleh pihak aplikasi OTT seperti WhatsApp dan juga Zoom. Nah, penurunan pendapatan di sektor selama ini mencapai 15% sampai 30% per tahun. Dengan adanya substitusi dari SMS ke WhatsApp tadi. Nah, lalu dari daya tawar pembeli ini, analisis saya ini sangat tinggi, sekitar 95% pengguna di Indonesia ini kan pelanggan prabayar yang sangat sensitif terhadap harga gitu ya. Nah, karena ada eSIM, terus juga sekarang ada kartu-kartu yang murah mereka jual sekali pakai gitu. Mereka gampang sekali pindah ke operator kalau merasa sinyalnya jelek atau kemakan. Lalu ada dari daya tawar pemasok, ini analisis saya masuk ke dalam moderate, karena Telkom ini memang tergantung pada vendor global gitu, seperti Huawei, lalu Ericsson untuk perangkat 5G-nya gitu. Tapi karena Telkom ini kan dia pembeli terbesar di Indonesia, Telkom juga punya kekuatan negosiasi yang kuat untuk daya tawar pemasoknya. Next, kita bahas ke tadi kan meskipun dari luarnya itu tekanannya berat, tapi analisis internal dengan menggunakan metode research based view-nya, RBV atau VRAO, ini membuktikan bahwa kalau Telkom ini punya senjata rahasia yang bikin posisi mereka tuh lebih aman. Nah, aset utama mereka itu kan infrastruktur jaringan serat optik nasional gitu. Itu dari analisis saya sepanjang 179.000 kilometer lebih yang menyambungkan dari 501 ibu kota kabupaten di Indonesia gitu. Nah, ketika diuji dengan matriks VRIO, nah aset ini tuh terbukti berharga, langka, dan juga sangat sulit ditiru kompetitor, yaitu inimitable gitu, dan juga terkelola dengan baik atau organized. Nah, kesimpulannya, ini adalah sustain competitive advantage gitu, atau keunggulan kompetitif berkelanjutan gitu. Pesaing butuh modal ratusan triliun atau waktu puluhan tahun kalau mereka ingin nyamain kabel bawah laut dan juga darat milik si Telkom ini. Ditambah lagi, Mitra Tel ini menguasai 39.700 lebih menara aktif terbanyak di Asia Tenggara. Nah, ini tuh menghasilkan pendapatan sewa yang pasif dan juga sangat stabil gitu. Telkom juga memegang hak lagu eksklusif untuk satelit Starlink lewat Telkomsel. Jadi kompetisi inti Telkomsel ini sebenarnya adalah kemampuan untuk mengomersialisasikan dan juga mengelola infrastruktur digital raksasa ini secara terbuka dan juga netral untuk disewa siapa saja, termasuk oleh si kompetitornya itu sendiri. Selanjutnya kita akan bahas dari analisis SPOT. Nah, berdasarkan dari audit internal dan juga eksternal tadi, saya merangkum nih posisi strategis perusahaan ke dalam matriks SWOT ini secara terpisah untuk melihat si peta kekuatannya secara objektif gimana sih gitu. Nah, dari internalnya sendiri, kita melihat dulu dari kekuatan di bagian kekuatannya dulu atau strength. Di sini saya menganalisisnya terdapat ada 5. Yang pertama ini kekuatannya ada jaringan serat optik dan juga satelit Telkom ini yang paling luas di Indonesia. Terus yang kedua dia punya basis pelanggan seluler terbesar yaitu sebesar 157,6 juta pengguna aktif melewat si Telkomsel. Terus yang ketiga kekuatan mereka ini sangat sehat dengan EBITDA tahunannya mencapai 75 triliun di tahun 2024. Nah, sehingga modal belanja mereka pasti sangat besar. Yang keempat, itu dia menguasai pasar menara nirkabel lewat mitra tel. Dan yang kelima, dia memiliki hak laba eksklusif satelit Starlink untuk jaringan perantara domestik. Untuk di sisi kelemahannya, yang pertama ada birokrasi kas BUMN yang tebal. Nah, kadang ini membuat Telkomsel kalah cepat untuk mengambil keputusan dibanding swasta. Kita tahu sendiri, pemerintahan itu birokrasinya sangat sulit ya, dan juga uh, ke atas itu akan sulit uh, untuk untuk nah, untuk menyampaikan ide-ide atau inovasi baru pada petinggi-tingginya. Lalu yang kedua ini ada biaya merawat infrastruktur lamanya kayak kabel, tembaga tua, sama jaringan jaringan 3G, 2G ini masih sangat membebani dari kas itu sendiri. Yang ketiga, ada pendapatan dari SMS dan telepon ini, dia merosot tajam hingga 27%. Lalu selanjutnya masih ada kesenjangan keahlian internal untuk teknologi baru seperti AI, cloud, dan cyber security. Nah, yang terakhir ada infrastruktur kabel bawah laut mereka ini sangat rentan putus akibat bencana alam tektonik di jalur Ring of Fire. Nah, dari selanjutnya dari kita ke sisi eksternalnya. Ke sisi eksternalnya di sini ada opportunity atau peluang yang bisa dikejar.
dari si Telkomsel, yaitu dia bisa melakukan penjualan silang atau cross-sell produk konvergensi Telkomsel One ke bekas pengguna IndiHome agar mereka ini nggak kabur gitu. Terus juga yang kedua bisa menangkap limpahan besar pasar data center regional dari Singapura dan juga mitra DC Batam, karena Singapura ini sedang membatasi pasokan listrik data center di sana gitu. Lalu yang ketiga ada digitalisasi jutaan UMKM lewat aplikasi SaaS terintegrasi dari platform si Indibis. Yang keempat, penyedia jaringan internet khusus atau private 5G network untuk otomatisasi area pertambangan dan juga kelembuhan besar. Dan yang kelima, kita bisa meningkatkan nilai pasar grup atau value unlocking dengan membawa anak-anak usaha potensial untuk IPO di bursa saham. Namun ada juga ancamannya selain dari tadi peluangnya, yaitu ancaman tentang perang tarif paket internet. Nah, retail antar operator ini bisa merusak keuntungan si perusahaan ini. Terus yang kedua ada satelit Starlink retail yang mulai masuk ke perumahan dan juga mengancam pasar internet kabel IndiHome di pinggiran kota. Lalu ada eskalasi serangan cyber seperti ransomware, ini berisiko untuk memicu kebocoran data pelanggan dan juga denda UU PDP. Selanjutnya ada kenaikan biaya sewa frekuensi atau BHP spektrum dari regulator yang menekan margin laba. Dan yang terakhir, ada ancaman kanibalisasi total interkoneksi konvensional karena dominasi mutlak aplikasi OTT global seperti WhatsApp tadi yang sudah dibahas di awal-awal. Selanjutnya kita bahas ke matriks dari SWOT. Nah, dari analisis matriks tadi kita buat nih rumusan strateginya lewat matriks TOWS gitu ya. Pertama ini expo strategi. Tadi kita merumuskan jadi Telkom ini harus memanfaatkan jaringan serat optik mereka yang luas untuk memasarkan paket bundling Telkomsel One secara masif sekaligus untuk mempercepat pembangunan dari Mitra DC Batam yang berkapasitas 51 MW untuk menyerap pasar dari Singapura tadi. Lalu ada strategi strength and threat ini. Nah, ini tuh lebih menarik karena untuk menghadapi ancaman dari Starlink Retail ini, Telkom ini dia menerapkan strategi cooperation, yaitu dia berkolaborasi sekaligus berkompetensi gitu ya, berkompetisi. Sorry. Nah, caranya itu si Telkomsel ini dia gandeng langsung nih Starlink-nya sebagai jaringan perantara atau backhaul. Nah, murah untuk mengalirkan internet ke daerah pelosok yang sulit ditembus sama kabel fisik. Jadi ancaman disrupsinya ini bisa diubah jadi peluang untuk kolaborasi. Lalu ada weakness opportunity strategy atau WO strategi. Ini dia mengatasi birokrasi dan minimnya talenta cloud internal dengan menjamin kemitraan strategis atau joint venture bersama pemimpin global seperti AWS atau Google Cloud ya. Nah, lalu dia bisa fokus untuk memasarkan solusi cloud Indibis ke pelaku usahanya gitu dibandingkan dengan berkompetisi. Lalu ada weakness dan threat strategi. Nah, melakukan efisiensi ekstrim dengan mempercepat pemadaman total jaringan kabel tembaga lama dan BTS yang masih 3G atau 2G ini untuk memangkas biaya perawatan serta juga bisa membangun rute cadangan serat optik satelit di area yang rawan gempa. Ya. Nah, untuk strategi di tingkat bisnis ini, Telkom ini secara sadar nih untuk memilih strategi diferensiasi gitu, yang berfokus pada kualitas jaringan dan juga dari integrasi konvergensi. Nah, kenapa sih Telkom ini nggak memilih strategi cost leadership atau perang harga murah? Ini sederhana karena sebagai BUMN, Telkom ini punya kewajiban untuk menyetor dividen yang besar kepada negara tiap tahun. Kalau mereka terjebak ikut perang tarik kuota yang murah, kesehatan margin keuangan perusahaannya bisa rusak secara permanen gitu. Lalu strategi fokus pada ceruk pasar sempit ini juga tidak dipilih oleh Telkom karena sebagai BUMN ini mereka wajib untuk menyediakan akses internet merata untuk seluruh rakyat Indonesia. Nah, analisis diferensiasi ini didukung juga oleh fakta-fakta kuat seperti yang pertama kecepatan unduhnya itu yang terbaik. Internet seluler Telkom ini dia memimpin pasar dengan kecepatan rata-rata satu Indonesianya 26,3 Mbps. Nah, pelanggan kelas menengah dan juga korporasi ini pasti rela membayar sedikit lebih mahal atau premium pricing asalkan koneksinya itu stabil dan jangkauannya luas. Saya sendiri melakukan ini menggunakan Telkomsel juga, menggunakan IndiHome. Nah, lalu ada fakta lainnya yaitu keunikan Telkomsel One gitu. Melalui produk FMC ini, si pelanggan ini bisa menikmati fitur unbreakable WiFi. Jadi ketika WiFi rumahnya ada gangguan, koneksi internet di HP pelanggan bisa langsung otomatis beralih ke jaringan seluler luar ruangan gitu secara seamless tanpa putus gitu. Jadi ini termasuk keunggulannya. Nah, keunikan infrastruktur ini sangat sulit ditiru nih sama kompetitor lainnya gitu secara jangka pendek.
Selanjutnya ada setelah ini, agar strategi diferensiasi ini berjalan lancar, seluruh departemen di dalam Telkomsel ini bergerak secara selaras melalui formulasi strategi fungsional per fungsinya gitu ya. Yang pertama, divisi pemasarannya ini menerapkan regional dynamic pricing, yaitu dia membedakan harga paket data berdasarkan tingkat persaingan di wilayah tersebut, serta menggunakan bantuan AI untuk menyederhanakan gitu ya pilihan di aplikasi My Telkomsel. Divisi operasional melakukan pemisahan aset serat optik grosir ke anak usaha baru bernama Infranexia. Nah, tujuannya ini agar kabel serat optiknya bisa disewakan secara netral ke operator pesaing eksternal demi memaksimalkan keuntungan aset. Lalu ada divisi SDM ini, dia konsisten menjalankan program pensiun dini sukarela untuk merampingkan pengeluarannya gitu. Dia juga gencar melakukan untuk reskilling karyawan ke bidang AI atau keamanan cyber gitu. Lalu untuk divisi keuangannya, dia menetapkan alokasi anggarannya hanya di kisaran 25% sampai 27% dari pendapatan untuk proyeknya yang bermargin tinggi. Nah, untuk melakukan lindung nilai valuta asing juga mereka menggunakannya untuk meredam dampak fluktuasi rupiah saat impor alat-alat untuk usahanya gitu. Lalu untuk divisi teknologi informasi, dia ini menuntaskan sistem penagihan tunggal atau one billing system untuk produk FMC-nya. Dia ini mengadopsi teknologi replika digital jaringan berbasis AI juga untuk memprediksi alokasi kabel putus secara presisi. Jadi kalau misalkan teman-teman pakai Telkomsel atau pakai IndiHome, itu bisa langsung ditagih jadi satu untuk setiap bulannya dibayarkan. Selanjutnya ada prioritas implementasi strategi. Ini dibagi ke dalam 3 tahapan waktu agar eksekusinya bisa lebih terstruktur, yaitu dalam jangka pendek atau kurang dari 1 tahun, fokus utamanya adalah untuk menuntaskan integrasi operasional dan juga komersial produk FMC. Jadi targetnya adalah menggabungkan sistem penagihan IndiHome dan Telkomsel agar laju kehilangan pelanggannya bisa ditekan dengan target mempertahankan ARPU retail di kisaran 45.300. Nah, anggaran yang disiapkan ini sebesar 3 triliun dari kas internal. Lalu di jangka menengahnya 1-3 tahun, fokusnya ini bergeser pada penyesuaian pemisahan aset serat optik ke Infranexia dengan target nilai komersialisasi asetnya mencapai 90 triliun, serta merampungkan pembangunan pusat data neutralisi di Batam tadi untuk menangkap pasar perusahaan raksasa Singapura. Dan prioritas implementasi strategi yang terakhir untuk jangka panjangnya lebih dari 3 tahun adalah menyelesaikan transisi penuh induk perusahaannya ini menjadi strategi holding murni, di mana dia membawa anak usahanya seperti Neo Tradisi untuk IPO di bursa saham untuk mendongkrak dari valuasi Telkomselnya sendiri, lalu juga untuk menuntaskan target komitmen ESG netralitas karbonnya. Jadi kesimpulannya, PT Telkom Indonesia ini memang memegang kendali penuh atas infrastruktur digital terkuat di Indonesia, tapi mereka juga tidak boleh terlena karena pertumbuhan modal bisnis telco tradisionalnya sudah mulai jenuh. Ditambah adanya birokrasi internal dan ancaman disrupsi teknologi satelit asing seperti Starlink. Gitu. Oleh karena itu, ada 3 rekomendasi strategis utama yang akan saya ajukan untuk manajemen Telkom ini. Yang pertama, selesaikan transisi strategi holding gitu. Struktur baru ini harus dituntaskan secara konsisten agar anak-anak usahanya ini bisa mengambil keputusan secara taktis, bijak tanpa terhambat dari si birokrasi induk si BUMN ini. Lalu optimalisasi kemitraan cooperation dengan satelit orbit rendah gitu. Nah, jadikan Starlink ini sebagai mitra perantara murah untuk menghemat investasi kabel fisik di wilayah kepulauan terpencil. Selanjutnya ada pertahankan diferensiasi kualitas. Jadi jangan ikut perang harga tarif murah di pasar retail yang bisa merusak kesehatan keuangannya Telkomsel. Jadi fokus menjual ekosistem konektivitas premium terintegrasi seperti Telkomsel One aja. Nah, dengan menjalankan rekomendasi ini, Telkom ini diproyeksikan mampu mempertahankan margin EBITDA grupnya yang sehat di level 50% sekaligus untuk mengamankan posisinya sebagai pemimpin ekosistem digital terdepan di Asia Tenggara. Ini referensi yang saya gunakan untuk membuat analisis PT Telkomsel ini. Nah, demikian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatian Bapak dan teman-teman semuanya, serta rekan-rekan sekalian. Nah, sesi tanya jawabnya akan dilanjutkan kepada komen YouTube ataupun di Tips. Terima kasih. Terima kasih atas perhatian Anda. Mari bersama-sama ciptakan masa depan yang lebih baik.